Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fitri dan Bapak Hasina. Perkenalkan, saya Mui sebagai mediator yang akan ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. Tugas saya di sini yaitu netral, tidak berpihak kepada siapapun. Tugas saya juga membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan atau mencari jalan tengah atas solusi pada sengketa hak suara akan tadi itu. Tujuan kita di sini yaitu untuk kepentingan yang terbaik untuk anak Bapak dan Ibu, Anda para tentukan yang untuk masing-masing dari Bapak dan Ibu. Proses mediasi ini bersifat rahasia, sukarela, dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Fitriana memberi tanggapan terkait masalah dari sudut pandang Ibu Fitri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Mediator. Jadi sejak saya berjalan dengan Hasina pada tahun 2023, Farel itu tinggal bersama saya di Kudus dan saya yang selalu mengurus kegiatan dan kehidupannya saya sendiri. Sementara itu Hasina sudah jarang mengulang sejak sebelum kita bercerai dan saya mengetahui kalau dia itu selingkuh dengan perempuan lain. Dan sekarang Hasina malah sudah menikah dengan perempuan tersebut. Saya itu tidak mau kalau Farel itu dan hidup berhubungan dengan orang yang telah menghancurkan rumah tangga kami. Dan saya juga takut kalau Farel menjadi bingung jika dia mengetahui apa yang seharusnya tidak diketahui. Saya hanya ingin anak saya terjamin, stabil dan tenang, dan juga siapa yang mengasuhnya. Jadi saya ingin mengasuh anak jatuh secara penuh kepada saya. Bukannya saya mau menjauhkan Farel dari ayahnya, tapi saya hanya ingin kepastian dan ketenangan buat anak saya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu bercerai, Farel sepenuhnya diasuh oleh Ibu. Ya betul. Jadi Farel dari lahir sampai sekarang itu saya yang mengasuhnya. Saya yang menanggung seluruh kehidupannya dan biaya hidupnya tanpa bantuan sepeserpun. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Fitriana. Selanjutnya giliran dari Bapak Hasina untuk menanggapi menurut sudut pandang dari Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya mengerti perasaan mungkin. Saya tahu saya memang punya salah sama kamu, tapi saya juga sudah berubah. Sekarang saya punya usaha pengen sendiri, penghasilan yang tetap dan rumah yang layak. Istri saya yang sekarang juga bersedia untuk membantu mengasuh Farel kalau dia datang. Saya hanya ingin asuh anak itu jatuh bersama, biar saya juga bisa ikut memberi kasih sayang dan perhatian ke anak saya tanpa bermaksud memisahkan Farel dan ibunya. Kamu minta hak saya bersama. Kamu saja dari dulu nggak pernah ada waktu Farel butuh. Saya yang selalu melawannya waktu dia sakit, dan saya yang selalu ada buat dia. Dan sekarang kamu bicara soal tanggung jawab untuk mengurus dia. Fit, saya tahu kamu memang masih marah terhadap saya, tapi jangan tutup mata juga. Saya tahu saya memang salah, tapi saya tidak bermaksud untuk jahat. Saya lihat kamu Farel, jadi saya juga punya anak buat anak saya. Saya tahu hal itu datang bersama dengan tanggung jawab kamu sebagai ayahnya.
Dan sekarang sengaja kamu baru ingat tentang tanggung jawab kamu. Tapi dulu waktu kalian butuh, kamu malah pergi entah kemana. Baik, Bapak dan Ibu, dimohon untuk tenang terlebih dahulu ya. Kita di sini itu bukan urusan menyalahkan, tetapi mencari solusi yang terbaik untuk Anda para. Saya paham kalau Bapak dan Ibu ini masih menyimpan luka di masa lalu, tapi mari kita ingat lagi tujuan kita di sini adalah untuk masa depan anak Bapak dan Ibu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan akan persengketaan antara keduanya, suami atau istri, maka kirimlah seorang akan atau penengah dari keluarga laki-laki dan seorang akan dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberitahu kepada keduanya. Jadi dasar tersebut adalah termasuk prinsip dari Islam atau perdamaian, adil dan rahmah, kasih sayang harus dipegang bersama. Jadi saya di sini menawarkan jalan tengah, yaitu yang pertama, Farhan tetap tinggal bersama dengan ibu istri karena masih kecil dan membutuhkan sosok dari seorang ibu. Tetapi Bapak hasilnya juga mendapatkan hak kunjungan tetap, misalnya mengunjungi Farel setiap akhir pekan ataupun saat libur sekolah. Dengan begitu Farel tetap dekat dengan kedua orang tuanya. Mohon maaf Pak, tapi saya masih merasa khawatir. Saya takut kalau lama-lamaan Farel itu akan bertemu dengan keadaan kedua orang tuanya. Dan dia itu masih kecil dan dia itu bisa berpotensi terganggu psikisnya dan belum paham akan kondisi kedua orang tuanya. Ya, saya mengerti kekhawatiran mobil. Tapi saya janji kalau saya tidak akan terlibat dengan buruk ke Farel dan hanya ingin dia tetap tenang dan dekat dengan ayahnya. Kamu yakin mau mengunjungi anak saya? Saya takut nanti malam kamu diam-diam dan tanpa izin menjemput Farel, lalu kamu bawa ke rumah kamu tanpa izin saya. Sedangkan kamu kan tinggal bersama dengan istri barumu. Jadi mohon tentang terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Saya sebenarnya tahu bahwa Bapak dan Ibu ini masih sayang dengan Farel, tapi caranya saja yang berbeda. Bagaimana jika saya memberi opsi kalau Bapak hasilnya ini dapat sesekali berkunjung ke rumah Ibu Fitri, tetapi harus izin dulu ke Ibu. Misalnya menghubungi Ibu terlebih dahulu sebelum Bapak hasilnya berkunjung. Saya mengerti maksud dari Bapak mediator, tapi saya itu misalnya kalau Farel baru sering bertemu dengan Desina, karena Farel kan juga baru merasa tenang dan tiap malam itu dia masih suka repot. Kenapa ayahnya itu pergi? Dan saya khawatir dia akan terganggu ke depannya jika terus-menerus ditanyakan dari istri. Saya itu bisa cukup banyak kehilangan waktu bersama anak saya, Pak. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya ingin bertemu dan dekat dengan anak saya. Saya janji akan kembali ke Putri dan tidak akan dibawa ke rumah saya kalau tidak diperbolehkan. Jadi terima kasih atas pandangan dari Bapak hasilnya dari kita. Saya lihat mediasi ini nampaknya belum ada kesepakatan yang begitu jelas. Fitri ini masih mendapat kunjungan dari Bapak Hasilnya, sedangkan Bapak Hasilnya juga belum setuju akan hak asuh tunggal. Oleh karena itu mediasi ini saya nyatakan belum berhasil atau gagal, dan nanti saya akan catat perjalanan kita acara mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka Bapak dan Ibu masih tetap mempertahankan posisi masing-masing. Jadi saya masih tetap ingin asuh anak sepenuhnya jatuh kepada saya. Ya Pak, saya juga masih ingin keasuhan menjadi keasuh bersama. Baik, terima kasih atas keterbukaan dari Bapak dan Ibu. Walaupun mediasi ini belum ada hasilnya,
Saya harapkan nanti keputusan pengadilan akan membawa kebaikan untuk semuanya. Yang terpenting, jangan berhenti memberikan kasih sayang pada anak bapak ibu, anak Rafael. Dalam Islam, keadilan itu bukan berarti menang sendiri, tetapi memberikan hak kepada siapa yang berhak. Semoga Allah menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.